kami kembali lagi di Islam Tinda. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu dengan di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah 18 tahun, lebih ya, tapi tidak kunjung diberi keturunan sama Allah. Merasa putus asa pasti katanya. Tapi apakah ada kaitannya dengan dosa saya di masa lalu? Tapi kan saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi kenapa Allah tak kunjung memberikan keturunan kepada saya? Sudah ikhtiar kemana-mana, tetap tidak ada hasil. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana? Dijawab silakan. Segala sesuatu kembali istighfarlah. Orang yang banyak istighfar, insya Allah akan dimudahkan semua urusannya. Termasuk kalau mau punya anak, perbanyak istighfar. Ya, apakah ada kaitannya dengan dosa kepada sesama manusia? Saya katakan bisa jadi iya. Karena kaitannya doanya orang yang terzalimi itu dijabah. Bisa jadi ada yang pernah di PHP-in, bisa jadi orang yang pernah disakiti hatinya, dilukai perasaannya, sehingga orang itu berkata, silakan kau menikah dengan siapapun, kau tidak akan punya anak. Gitu. Iya, ini contoh. Curhat. Enggak curhat. Kadang-kadang seperti itu. Maka ada baiknya datang dulu minta maaf. Karena ada pengalaman teman saya. Siapa itu? Nggak usah sebut namanya, dia nonton. Dia nggak punya anak. Tapi apa yang terjadi? Dia baikan sama mantannya. Dan lama kemudian punya anak. Oh, iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana ya. Mudah-mudahan bisa jadi jawaban ya buat bertanya tadi. Dan menenangkan hati. Mungkin ada dosa-dosa masa lalu yang harus diminta maaf. Karena berkaitan dengan orang lain. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa sih? Suami saya demen sekali mabok-mabokan. Bahkan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga. Pernah saya merasa putus asa dan kehilangan arah karena tidak ada yang bisa membimbing saya. Apakah boleh saya minta cerai karena sudah merasa putus asa tidak akan mendapatkan bimbingan dari suami yang bisa membawa saya ke surga? Nah ini bagaimana nih Bib nih? Baik. Langsung saja jawaban pertama, kalau ditanyakan boleh atau tidak minta pisah dengan sebab bisa suami mabok-mabokan, artinya melakukan selalu maksiat kepada Allah. Kalau bicara fikih boleh. Artinya salah satu alasan yang diterima katanya talak itu halal, sesuatu halal yang dibenci. Tapi nggak mutlak, artinya harus ada alasan udzur syar'i. Selama alasan agama diperbolehkan dengan sebab ini, maka boleh dan tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatan, kalau si istri mau berdakwah di dalam keluarga, artinya dia mau sabar ya, mau sabar. Artinya sampai dikatakan oleh Nabi, ayyumamra'atin sabarat ala su'i akhlaqi zaujiha atahallahu thawaba Asia. Kata Nabi, seorang istri yang sabar atas buruk akhlak suaminya, maka Allah akan berikan dia pahala Asia. Yang seorang istri Fir'aun sabar atas suaminya seorang Fir'aun. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Ya, itu adalah solusi terakhir. Kalau masih bisa dipertahankan, dakwahi suaminya. Mudah-mudahan sabar, taubat ya. Sadar dan berdoa terus minta sama Allah. Nah sekarang kita waktu mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyhur kita dengarkan kisah seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada orang ke-100, apakah Allah masih mau menerima tobatnya? Berkata orang ke-100 bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat besar dan kayaknya Allah tidak bakal mengampuninya lagi. Maka genaplah 100 orang yang dibunuhnya. Lalu dia berjalan menuju pertaubatannya. Ternyata dia meninggal di tengah jalan. Ketika dia meninggal di tengah jalan, bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat laknat kepadanya. Yang satu ingin membawanya ke neraka jahanam, yang satu ingin membawanya kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari perdebatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada dua malaikat tadi dengan mengatakan, ukur jaraknya, lebih dekat dari mana? Lebih dekat dari lokasi dia membunuh atau daripada lokasi rahmatku atau lokasi pertobatannya? Maka lebih dekat daripada lokasi pertobatannya. Maka Allah pun mengampuni orang tersebut. Dari ilustrasi kisah ini kita mengambil pelajaran, selama seseorang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula pintu taubatnya Allah terbuka kepadanya.
Tidak ada satupun manusia yang terbebas lolos daripada dosa. Namun Allah katakan, qad aflaha man zakkaha, ay qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang berusaha senantiasa mensucikan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, ampuni dosa kami serta rahmati kami ya Allah. Rahmatmu yang kami harapkan ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.